Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas meme lainnya yang memiliki backstory mengerikan. Pastikan kalian nonton hingga akhir karena meme yang terakhir sangatlah mind-blowingly disturbing. Bersiaplah. Untuk meme satu ini pasti kalian sudah kenal juga ya. Apalagi wajah yang terpampang di meme ini juga adalah seorang selebriti Hollywood papan atas yang siapa sih yang gak kenal? Meme ini juga membuktikan bahwa internet bisa merosting siapa saja. Mulai dari orang yang memang tidak memiliki apa-apa hingga bintang besar seperti Will Smith. Meme satu ini memperlihatkan Will Smith dengan ekspresi yang terlihat sedih. Oleh sebab itu, meme ini biasanya digunakan untuk situasi yang sedih pula. Ada yang menambahkan teks tentang putus cinta, terhimpit masalah ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan meme satu ini. Tapi tunggu sampai kalian menyadari bahwa cerita di baliknya memiliki cerita yang cukup disturbing. Potongan adegan meme ini ada dalam sebuah acara bernama Red Table Talk. Red Table Talk adalah sebuah acara bincang-bincang atau talk show yang memang dimiliki oleh keluarga Smith. Jadi emang dipandunya juga oleh keluarga mereka juga. Secara multigenerasi mulai dari Jada Pinkett Smith, putrinya Willow Smith, dan juga ibunya Adrienne Banfield Norris. Ditayangkan di platform Facebook Watch, acara ini terkenal dengan formatnya yang intim dan berani, di mana para pemandu acara dan tamu undangan duduk di sebuah meja bulat merah untuk membahas berbagai topik sensitif, tabu, hingga kontroversi personal secara jujur tanpa sensor. Pokoknya obrolan di sini tuh yang intim banget sampai viral. Oke, kita balik lagi ke meme-nya. Meme ini tuh populer banget di tahun 2020 karena acara talk show Will Smith sama Jada yang populer ini juga terjadi pada Juli 2020. Pada saat itu, hubungan Will Smith sama Jada sedang berada di dalam krisis. FYI, buat kalian yang belum tahu, Will Smith sama Jada Smith itu emang udah suami istri dari lama gitu. Nah, masalah ini muncul berawal dari pengakuan seorang rapper bernama August Alsina di media yang mengatakan bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan Jada Pinkett Smith, istrinya si Will Smith ini. Nah, hebohlah jagat maya dengan pengakuan si August ini. Hebohnya lagi adalah fakta bahwa August ini usianya 20 tahun lebih muda dibanding Jada. Dan bahkan ini semakin rumit ketika publik tahu bahwa August ini ternyata dekat sama anaknya Will Smith sama Jada Smith. Paham gak sih? Jadi ibaratnya kayak kamu nih punya teman dan teman kamu tuh suka sama ibu kamu sendiri. Hebohlah publik dan beberapa minggu kemudian Will Smith dan Jada membuat talk show mereka sendiri. Dan pada saat itu Jada mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan dengan August, dengan teman anaknya sendiri. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu tuh sebuah perbuatan selingkuh dan lebih memilih menyebutnya sebagai sebuah entanglement atau dalam bahasa kita mah ya hubungan yang rumit gitu lah ya. Jada menjelaskan bahwa hubungan tersebut terjadi sekitar 4-5 tahun sebelum episode itu direkam. Jadi sekitar tahun 2015 sampai 2016-an. Pada masa itu pernikahan Will Smith dan Jada memang sedang berada di titik nadir. Mereka bahkan sudah memutuskan untuk berpisah sementara waktu karena mengira ya pernikahan mereka sudah benar-benar berakhir. Makanya Jada berani untuk menjalin hubungan dengan August. Nah di sisi lain August juga salah nangkep nih bahwa berhentinya hubungan sementara antara Will Smith dan Jada itu dianggap sebagai sebuah restu untuknya. Dan ya selama talk show berlangsung Will Smith nampak sedih dan muncullah meme legendaris ini. Walaupun kemudian Will Smith akhirnya mengklarifikasi bahwa dia tidak sedih sama sekali pada saat itu. Dia bilang katanya lagi kelelahan aja dan memang dia bilang juga bahwa itu kantung matanya emang seperti itu kalau lagi ngelamun atau menyimak sesuatu. Tapi ya netizen sudah terlanjur percaya bahwa di sini Will Smith sebenarnya sedang patah hati. Untuk meme satu ini juga lumayan terkenal ya di Indonesia. Berkaitan dengan Mr. Incredible yang gambarnya tuh udah didistorsi sehingga terlihat sangat uncanny atau aneh. Biasanya di meme ini terdapat sebuah teks atau caption yang menjelaskan kejadian aneh, bisa berupa fiksi atau creepypasta. Tapi beberapa di antaranya ada juga yang diisi dengan teks yang menunjukkan kejadian asli. Salah satunya meme ini. Di sini tertulis MFW, my face when, atau muka gue ketika, atau di kita maya lebih ke MK alias momen ketika. Momen ketika gue lagi urban exploring, dalam hal ini maksudnya menjelajah tempat terbengkalai di Cina, dan nemu sebuah kawasan kosong. Tempat itu baunya menyengat kayak daging busuk dan gue hampir mikir buat balik arah untuk kembali, tapi gue tetap maju.
Pas gue belok di tikungan dan nengok ke bawah, gue disambut sama pemandangan puluhan mayat anak kecil yang membatu atau mengeras, mengapung di sebuah genangan air yang keruh dan dalam. Dan seperti yang kita sebutkan, ini adalah kejadian nyata. Pada Februari 2022, seorang streamer dengan nama akun Beanbag Adventure menghebohkan jagat maya. Untuk namanya sendiri tidak pernah dipublikasikan ke publik, sehingga kita sebut saja Beanbag aja ya. Nah, Beanbag ini melakukan penelusuran di sebuah tempat, semacam bekas tempat rumah sakit atau lab gitu. Emang ini tempatnya berada di tempat yang terpencil dan bangunan itu memang terlihat sudah terbengkalai. Beanbag melakukan streaming ini di sebuah platform bernama Douyin, semacam TikTok tapi ini emang khusus di Cina. Dan aplikasi ini memang lebih banyak untuk konten urbex atau urban explorer. Jadi banyak tuh akun yang memang mengeksplorasi ke tempat-tempat terbengkalai di Cina. Apalagi Cina ya, banyak banget tempat-tempat semacam itu. Nah waktu itu Beanbag mendapati bangunan tadi dan dia memutuskan untuk masuk dan dia tidak menyangka apa yang akan dia temukan di sana. Di dalam, Beanbag menemukan beragam alat furniture yang memang terlihat sudah rusak, banyak barang yang tidak terawat, dan juga banyak kotoran. Ya bayangin aja itu kan lokasi udah terbengkalai untuk waktu yang lama. Tapi yang paling aneh dan ini membuat dia merinding adalah dia mencium aroma busuk yang tidak biasa. Dia mencoba untuk mencari tahu dari mana sumber baunya. Ternyata sumbernya itu berasal dari ruang bawah tanah. Dia terus mencari tahu dan baunya itu semakin kuat. Di sanalah dia menemukan sebuah kolam yang mencurigakan dan dia yakin bau tersebut berasal dari kolam itu. Dan ketika melihat ke dalamnya dia menemukan beberapa potongan tubuh atau mayat. Seperti dikumpulkan dalam satu kolam berair, benyek, dan bau. Dan kolam itu berisi potongan tubuh yang ia klaim sebagai potongan tubuh anak-anak. Tapi pada saat itu, Beanbag menjelaskan pada viewers bahwa itu adalah manekin atau bekas properti film. Jadi dia memang sengaja mengatakan pada penonton bahwa itu adalah properti film saja. Tapi penonton tidak percaya begitu saja. Banyak orang yang berteori bahwa Beanbag sengaja melakukan itu karena supaya kontennya itu tuh bisa diupload atau tidak mendapatkan peringatan. Jadi kan kalau emang misalnya kontennya terlalu disturbing atau mengganggu, itu ada kemungkinan kontennya tidak bisa diupload ke aplikasi tadi. Nah makanya dia bilang itu adalah manekin atau properti film yang penonton kira itu cuma alibi saja karena yang ditemukan sebenarnya adalah mayat asli. Begitu pikiran penonton. Hingga akhirnya 10 bulan kemudian dia comeback dan mengejutkan para followersnya karena dia kembali ke gedung itu. Dia mengajak para viewersnya untuk melihat langsung apa yang ada di dalam setelah 10 bulan dia tinggalkan. Percaya atau tidak, ternyata ada beberapa perubahan yang dia rasakan. Di sana ada beberapa gelas kaca yang berisi sesuatu yang terlihat seperti janin manusia. Dan itu ada banyak banget. Apalagi ketika dia kembali ke ruang bawah tanah itu. Gelas kaca itu semakin banyak dan baunya tuh malah semakin menyengat. Ia melihat ke kolam dan saat kamera diarahkan, dia menyadari bahwa ada semacam terpal biru yang menutupi kolam tersebut. Beanbag sama sekali tidak ingat ada terpal biru di sana. Ini menandakan bahwa ada orang lain yang masuk ke gedung terbengkalai ini selain dirinya. Hal ini meyakinkan penonton bahwa manekin yang ada di kolam itu mungkin sebenarnya ya bukan manekin. Teori kemudian banyak bermunculan. Salah satunya yang paling populer adalah ada yang bilang bahwa itu adalah gudang untuk transaksi jual beli organ manusia secara ilegal. Mengingat bahwa di Cina, donor organ dan semacamnya adalah isu yang cukup sensitif. Namun hingga saat ini penemuan Beanbag ini masih belum bisa dipastikan dan masih menjadi kasus yang belum terpecahkan. Oke, ini adalah meme terakhir yang ada dalam video ini. Meme satu ini mungkin pernah muncul di timeline kalian juga. Biasanya diisi dengan caption fun to do the bad things atau senang melakukan hal yang buruk. Tadinya ini digunakan untuk memperlihatkan situasi di mana orang-orang ingin melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi percaya atau tidak, cerita di balik meme ini jauh lebih di luar nalar karena anak yang ada di meme ini bukan sembarang anak. Orang-orang menyebut anak ini sebagai anak paling troublemaker. Dan kenakalan yang dia lakukan bukan hanya sekedar memencet bel pintu rumah orang lain atau menyembunyikan barang, tapi lebih dari itu. Dia adalah Laterian Milton yang pada tahun 2008 dia baru berusia 7 tahun. Di usia itu dia sudah melakukan kenakalan yang tidak biasa. Pada saat itu, Laterian minta pada ibunya supaya dibolehkan untuk membawa temannya ke rumah. Namun, ibunya berkata tidak alias tidak mengizinkan. Anak normal pada umumnya biasanya hanya akan merengek atau ya memohon pada sang ibu supaya bisa mengabulkan permintaannya. Tapi yang dilakukan oleh Laterian lebih dari itu.
Dia diam-diam mengambil kunci mobil milik neneknya. Dia lantas mengemudikan mobil itu di area tempat tinggalnya di Palm Beach County dan juga menjemput temannya itu pakai mobil tersebut. Bukannya pulang, mereka malah berkendara secara ugal-ugalan di jalanan dan alhasil Laterrian menabrak 2 mobil yang sedang melaju dan 1 mobil yang sedang parkir. Mobil milik neneknya berhenti pada saat itu juga. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai 120.000 US dollar. Polisi langsung datang ke lokasi, begitupun dengan reporter berita untuk menyaksikan sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh anak berusia 7 tahun. Saat ditanya oleh reporter, mengapa dia melakukan ini? Respon Laterrian sangat menjengkelkan. Saat ditanya apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan ini bisa membunuh seseorang? Dia menjawab dengan santai bahwa dia emang sadar akan hal ini, tapi dia juga sangat senang melakukan hal-hal yang buruk. Nah, interview inilah yang kemudian menjadi meme seperti yang kita perlihatkan di awal. Rasa empati yang sama sekali tidak tumbuh dari seorang anak, bahkan dia menyatakan oleh diri sendiri bahwa dia tidak menyesal melakukannya adalah sesuatu yang perlu diwaspadai. Namun keesokan harinya, Laterrian akhirnya meminta maaf. Tapi kenakalannya tidak berhenti di sana. 2 minggu kemudian, Laterrian kembali menjadi perbincangan netizen setelah dia kedapatan menyerang neneknya sendiri di area umum hanya karena tidak dibelikan chicken wings. Banyak saksi yang melihatnya. Laterrian menendang hingga meneriaki neneknya sendiri di ruang publik. Netizen meminta keluarga untuk membawa Laterrian ke psikolog atau lembaga kesehatan mental. Namun sang nenek sudah lebih tahu penyebab kenapa Laterrian bisa melakukan hal-hal di luar nalar. Ternyata semua ini disebabkan karena dia sering melihat kedua orang tuanya bertengkar, bahkan sampai mengarah pada KDRT. Seperti yang kita tahu, anak-anak bisa dengan mudah meniru apa yang dia lihat. Dan sayangnya, yang dilihat oleh Laterrian bukanlah sesuatu yang bagus. Di usia 14 tahun, Laterrian akhirnya berhasil menyelesaikan masa SMP-nya. Dia berharap bisa menjadi seorang pemain football profesional atau bahkan seorang Navy. Tapi takdir berkata lain. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Laterrian kali ini benar-benar ditangkap polisi karena kasus perampokan dan pembajakan mobil. Pada saat itu dia sedang memesan layanan taksi online semacam Uber atau Gokar lah ya, bersama temannya. Namun entah apa yang terjadi, antara Laterrian dan supir taksi online-nya malah adu jotos, saling melempar argumen. Terjadilah cekcok hingga akhirnya Laterrian mengeluarkan sebuah pistol dari saku celananya. Tidak diketahui dari mana dia bisa mendapatkan pistol tersebut. Dia mengacungkannya pada supir taksi itu dan langsung membawa barang-barang berharga milik supirnya. Mereka berdua langsung melarikan diri menggunakan mobil taksi yang mereka pesan. Tapi ya itu tidak lama karena setelah tertangkap dia ditahan selama 7 bulan penjara. Dan nama Laterrian Milton tentu saja diingat sebagai anak yang nakal. Dan ternyata kenakalannya masih belum tersembuhkan. Ya sayangnya bocah imut di meme yang dulu ditertawakan di internet ini ternyata dia adalah orang yang mencuri mobil neneknya. Tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang terjebak dalam lingkaran kriminalitas nyata di dunia hukum Amerika Serikat. Itu dia beberapa meme dengan backstory yang mengerikan. Apa kalian tahu meme lain yang juga memiliki backstory yang tidak terduga? Kasih tahu kita di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.